Shalom Bapak Ibu umat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati, kita akan masuk dalam ibadah Minggu Raya 24 Mei 2020. Biarlah melalui ibadah ini Tuhan dimuliakan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. 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 Puji Tuhan. Jemaat Tuhan yang ada di dalam gereja umat Tuhan maupun yang ada di rumah masing-masing. Mari kita bersyukur kepada Tuhan bahwasanya Tuhan itu baik buat kehidupan kita. Satu minggu berjalan Tuhan memberkati kita dengan setiap aktivitas kita masing-masing. Di hari yang ketujuh kita istirahat. Kita mau bersekutu bersama-sama. Kita mau memberikan waktu kita di hari yang ketujuh ini untuk memuliakan nama Tuhan. Satu minggu ini kita jalani tidak kita duga Tuhan begitu baik buat kita. Kita masih ada sampai saat ini. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan untuk membuka ibadah Minggu Raya pada pagi hari ini. Kita buka bersama-sama dalam nyanyian Kemenangan Iman nomor 221. Kepada Yesus hatiku tertarik Bapa. Nyanyian Kemenangan Iman nomor 221 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-3. Kepada Yesus hatiku tertarik Bapa. Itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Mari kita mau merendahkan diri dan kita mau mengucap syukur buat hari yang Tuhan sudah beri. Kita mau memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Kita mau menyembah Allah kita, Allah yang kudus. Kita mau meninggikan Allah kita di pagi hari ini. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri.
Gembala akan memimpin kita dengan doa pembukaan. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan menangkap diri, mengucap syukur buat hari yang Kau
kasih setia, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu yang senantiasa terjadi atas hidup kami. Sampai hari ini masih ada kesempatan untuk kami dapat melihat hari baru, untuk kami boleh dapat melihat kemurahan-Mu yang begitu baik. Kami ada dan memberikan sedikit waktu dari banyaknya waktu yang telah Tuhan berikan untuk bersekutu, memuji, menyembah dan memuliakan Engkau. Tuhan, lihat hati dan keberadaan kami saat ini, dimanapun kami berada saat ini, yang ada di rumah, yang ada di kontrakan, di kos-kosan. Tuhan, tolong, dalam nama Yesus kami percaya, walaupun virus corona menyebabkan banyak orang terhalang untuk datang beribadah, namun kami yakin Tuhan tidak terhalang untuk melawan umat-Mu. Tuhan juga hadir di setiap tempat umat-Mu berada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau terus memuji, menyembah dan memuliakan Engkau. Hari ini kami siap untuk terus mengagungkan Engkau. Bertata atas pujian kami. Hamba habiskan ibadah Minggu Raya 24 Mei dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yakni di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Kita akan memuji Tuhan untuk menyambut pembacaan Mazmur pada pagi hari ini. Mazmur yang kita siapkan dalam Mazmur nomor 29. Kita akan membaca dari ayat yang pertama sampai 11. Namun sebelum itu kita akan memuji Tuhan untuk menyambut Mazmur pujian kita dalam nyanyian kemenangan iman nomor 169. Kita hidupkan pujian ini dari ayat yang pertama hingga ayatnya yang keempat. Marilah bersandar pada Al-Masih. Marilah bersandar pada Al-Masih. Pujian dan hormat padanya diberi. Oleh firman Allah kami terus menang. Kami harap perjanjian.
ayat yang ganjil, cuma Tuhan membaca ayatnya yang benar. Hingga pada ayat yang terakhir kita baca bersama-sama. Mazmur 29. Kebesaran Allah dalam badai. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan, suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar, Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya, dan dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah, Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Kita baca bersama-sama. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umatnya, Tuhan kiranya memberkati umatnya dengan sejahtera. Iman Tuhan dalam keadaan berdiri, kita akan mengaku iman percaya kita bersama-sama dengan segala orang percaya di segala tempat dan di segala masa. Mari kita mengaku iman percaya kita dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Sesuai dengan Mazmur pujian tadi, kebesaran Allah dalam badai, saya yakin dan percaya bahwa Tuhan memberikan kita damai sejahtera di saat pandemi yang sedang berlangsung ini. Puji nama Tuhan, kita akan bersaksi bersama-sama. Dalam minggu ini Tuhan memberkati kita jemaat Kairos, di mana kita bisa ditambahkan satu usia menjadi 25 tahun. Pada hari Kamis kemarin, beberapa BPJ kami sudah menjalankan diakonia sebagai perayaan ulang tahun kita. Itu merupakan kesaksian kita bersama dalam jemaat Tuhan bahwa Tuhan telah memberkati kita. 25 tahun jemaat ini berdiri, dan Tuhan memberkati kita untuk kita memberkati orang lain. Kita akan bersaksi bersama-sama dengan menyanyi dalam nyanyian Kemenangan Iman nomor 282. Kita hidungkan pujian ini bersama dari ayat yang pertama hingga ayat yang terakhir sebagai kesaksian kita. Aku mau nyanyi cerita ajaib tentang Yesus anakku. Yang tinggalkan rumah
Kita akan memberikan persembahan kita di pagi hari ini kepada BPJ yang bertugas, Ibu Regi, Evangelis Helok Tania, dan Saudari Penina Yogi untuk mengambil tempat di depan. Sambil petugas mempersiapkan diri, dengarkan firman dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-7 dan 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Haleluya. Kita hidungkan pujian dalam nyanyian kemenangan iman 263 untuk mengiringi persembahan kita. Rindukanlah hari ini bagi semua berkat-Mu dalam kehidupanmu. Dipenuhi hari ini di hatimu, lembaga piala seperti janji Tuhan. Mari kita hari ini bagi semua berkat-Mu dalam kehidupanmu. Dan beroleh janji berkat-Mu firman-Nya tersenang abada. Dipenuhi hari ini di hatimu, lembaga piala-Mu seperti janji Tuhan-Mu. Dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh-Mu. Ayatnya yang ketiga, seperti calon yang mengalir alirannya selalu. Seperti calon yang mengalir alirannya selalu terus bersinar dan makmur. Janjinya baik tepati memenuhi hatimu dengan kuasa Roh-Mu. Dipenuhi hari ini di hatimu, lembaga piala-Mu seperti janji Tuhan-Mu. Dipenuhi hari ini di hatimu dengan kuasa Roh-Mu, dengan kuasa Roh-Mu, dengan kuasa Roh-Mu. Mari kita mengucap syukur, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih karena hari ini Tuhan adakan syukur dalam setiap kehidupan kami. Kesehatan, kekuatan masih Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna dalam setiap hidup kami. Kemanapun kami pergi, kemanapun kami beraktivitas, dalam setiap pekerjaan, usaha, Tuhan sudah memberkati. Hari ini kami mau datang kepada Tuhan, kami memberikan sedikit dari berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Tuhan, kami tahu dan kami sadar bahwa apa yang kami berikan tidak mampu untuk membalas setiap kebaikan Tuhan. Namun kami percaya ketika kami memberi dengan sukacita, dengan tulus ikhlas kepada Tuhan, biarlah persembahan ini Tuhan boleh berguna untuk pelayanan-Mu di tengah-tengah gereja Kimi Kairos ini, terlebih khusus untuk pelayan-pelayan yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk segala hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Setiap berkat-berkat yang Tuhan sudah nyatakan, biarlah itu menjadi suatu kesaksian sukacita dalam kehidupan kami. Dan kami tetap percaya bahwa Tuhan senantiasa memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini doa ucapan syukur kami, haleluya, amin. Terima kasih untuk ketiga hamba-Nya yang sudah melayani persembahan di pagi hari ini. Tuhan Tuhan akan menaikkan setiap pergumulan kita pada pagi hari ini. Baik itu pergumulan dalam jemaat Tuhan, baik itu pergumulan keluarga lepas keluarga, baik itu pergumulan pribadi kita kepada Tuhan. Selama beberapa bulan ini, beberapa orang dari kita mengalami persoalan yang sulit. Karena pandemi corona yang terjadi ini, kita kehilangan pekerjaan kita. Pemasukan kita tidak sama seperti dulu. Atau bahkan
kita berdoa. Tuhan, ini kami dengan setiap persoalan yang terjadi, persoalan karena kedegilan hati kami, karena kekerasan hati kami, karena sikap dan perbuatan yang membuat Tuhan mengizinkan banyak persoalan, yang membuat hukuman-Mu harus berlaku atas setiap kami. Tuhan, kami datang kepada, kuatkan hati dan hidup kami, teguhkan iman percaya kami. Kami yakin bahwa Engkau masih sanggup, Engkau masih mampu untuk menolong dan menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi dalam hidup ini. Kami datang dengan penuh kerendahan hati. Kami datang dan mengaku salah dan dosa kami. Kami datang dan memohon pengampunan-Mu melalui kuasa darah Anak Gembala Yesus Kristus. Kami yakin bahwa pengampunan masih tersedia. Kami yakin bahwa keadilan-Mu masih berlaku atas setiap kami. Ini kami ya Tuhan. Dengan setiap pergumulan yang ada, Hamba membawa umat-Mu, setiap keluarga, setiap rumah tangga, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong dan topang umat-Mu. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong setiap suami dan istri, agar kesatuan hati terus terjadi dalam kehidupan rumah tangga, dalam menjalani bahtera rumah tangga, sehingga rumah tangga anak-anak secara khusus boleh dididik dan dibesarkan di dalam takut akan Engkau. Setiap orang tua menjadi teladan yang baik bagi seisi rumah. Kemuliaan hanya bagi Engkau semata-mata. Tuhan, cukupkan apa yang menjadi kebutuhan hidup dalam rumah tangga, kebutuhan sandang pangan maupun papan. Tuhan, mari curahkan berkat-Mu, bukan tinggal pangan dan cukupkan semua yang diperlukan, semua yang dibutuhkan dibuat Tuhan berkelimpahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba bersyukur untuk umat-Mu yang masih Tuhan pelihara di tengah pandemi virus corona yang membuat banyak orang khawatir, banyak orang bimbang. Kami jemaat Kairos masih tetap dipelihara. Kami jemaat Kairos tidak ada yang mengalami sakit yang membuat iman kami tergoncangkan. Namun kami bersyukur bahwa virus corona ini membuat iman kami makin teguh, membuat kami makin berharap dan bersandar kepadamu. Percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah dan mulia. Tuhan Yesus, berikan kami hikmat dan kebijaksanaan. Berikan kami akal budi untuk dapat melewati hari hidup dengan penuh kebijaksanaan dan dapat mengatur hidup untuk kemuliaan-Mu saja. Tuhan Yesus, terima kasih. Setiap umat-Mu yang ada dalam pekerjaan, umat-Mu yang bergumul untuk mendapatkan lapangan pekerjaan, Tuhan tolong, Tuhan buka jalan, Tuhan siapkan yang terbaik bagi umat-Mu. Berikan ketekunan, berikan kesabaran, berikan pengharapan penuh. Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba berdoa juga ya Tuhan untuk umat-Mu juga yang mengalami sakit yang sudah cukup lama, dari tahun ke tahun mengidap sakit yang sama. Tuhan tolong, kami percaya firman-Mu berkata dalam Yohanes pasal 11 bahwa sakit penyakit tidak mendatangkan malapetaka, tidak mendatangkan maut, tapi sakit penyakit mendatangkan kemuliaan-Mu. Biarlah melalui sakit penyakit yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup umat-Mu, kami tetap bersyukur, kami tetap berharap, kami angkatan muda, kami orang-orang yang sehat, menghargai betapa baiknya, menghargai kesehatan yang masih Tuhan berikan, menjaga kesehatan yang masih Tuhan berikan dalam hidup ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk semua yang ada. Hamba teringat ya Tuhan akan kedua orang tua, Mama Janda Gobai, Mama Janda Tebai. Tuhan tolong, Tuhan pulihkan. Hamba teringat hamba-Mu Bapak William Maring dalam kelemahan tubuh kurang lebih 1 bulan ada di rumah sakit Umum Angkatan Laut. Tuhan berkati, Tuhan tolong, dalam nama Yesus kami percaya Tuhan punya rencana yang indah dan mulia. Tuhan tidak meninggalkan hamba-Mu yang ada di rumah sakit saat ini. Tuhan pulihkan keadaan melalui para medis, kesembuhan terjadi atas hidup Bapak William Haring. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan punya rencana yang indah dan mulia. Kami percaya
bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Hamba berdoa juga ya Tuhan untuk pergumulan di dalam jemaat-Mu, dalam pembangunan. Tuhan lihat gereja yang kecil ini, Tuhan lihat kerinduan untuk memperluas pelebaran pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dalam nama Yesus Tuhan, buka jalan Tuhan, berikan hikmat kebijaksanaan. Tuhan urapi setiap panitia pembangunan dari ketua, sekretaris, bendahara dan bagian-bagian yang ada terlibat, bahkan setiap umat-Mu. Tuhan berikan kami semua roh semangat, roh sukacita, damai sejahtera, kesatuan hati untuk tetap bergandeng tangan mengangkat pelayanan Tuhan di tempat ini, dan melalui gereja ini kemuliaan Tuhan nampak bagi kota Manokwari. Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba berdoa juga untuk gereja-gereja-Mu yang ada di kota Manokwari, Kini secara khusus gereja Boyame, gereja Mini Klinik, gereja Pos PI di Subsai. Tuhan tolong di Ransiki juga Tuhan berkati, dan semua gereja-gereja yang ada di seluruh muka dunia, berbagai denominasi gereja, hamba-hamba-Mu yang tersebar, hamba-hamba-Mu yang ada di kota, yang ada di desa-desa. Tuhan tolong, Tuhan urapi berbagai cara yang dipakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu melalui komunikasi langsung, melalui penginjilan, melalui media-media sosial. Tuhan urapi, biar ketika firman-Mu disampaikan ada kuasa yang mengalir, ada pertolongan, ada Yesus yang menjamah hati setiap orang yang mendengar, melihat dan membaca kebenaran-kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan punya rencana yang indah dan mulia. Berkati bangsa dan negara kami, berkati presiden kami dari jajaran yang tertinggi pusat sampai dengan yang ada di tingkat RT RW sekalipun. Tuhan yang sudah memilih pemimpin-pemimpin yang ada, Tuhan juga yang akan terus menolong, mengurapi dan menyatakan kuasa dalam kepemimpinan yang terjadi saat ini, agar setiap pemimpin dapat bijaksana mengatur bangsa dan negara kami, mengatur tatanan pola hidup agar terjadi keadilan sejahtera, agar terjadi kehidupan sosial yang merata di setiap umat-Mu, dan umat Kristen boleh tetap bebas beribadah, mengucap syukur, dan tetap mempermuliakan Engkau dalam perjalanan kehidupan hari lepas hari. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk semua yang terjadi dalam hidup ini. Kami percaya bahwa situasi yang ada saat ini sedang dipakai oleh-Mu Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Mu, untuk menyatakan kuasa-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk semua pemeliharaan-Mu dalam hidup ini. Masih banyak seruan doa yang ingin kami minta dan panjatkan kepadamu, namun kami terbatas ya Tuhan. Tuhan lihat hati dan hidup umat-Mu yang ada saat ini, di tempat ini, di rumah mereka masing-masing yang saat ini menyaksikan live streaming. Tuhan tolong, Tuhan urapi mereka. Tuhan lihat keadaan mereka yang bergumul dengan persoalan pribadi, yang bergumul dengan kehidupan rumah tangga, yang bergumul dengan masa depan, pasangan hidup, pekerjaan. Tuhan urapi, Tuhan tolong, dan kami percaya indah pada waktunya, sesuai dengan janji-Mu ya Tuhan. Kami akan melihat jawaban-Mu nyata atas hidup kami. Kami akan menerima jawaban doa yang terbaik daripada-Mu. Kemuliaan, hormat, syukur hanya bagi Engkau. Ini doa, ini sembahyang kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih untuk hambanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan pada saat pagi menjelang siang hari ini, yang akan dibawakan oleh Evangelis Florida Agam Pati SPDK. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengundang jemaat untuk berdiri dan kita kirimkan pujian Aku Datang dan Ku Bersujud di hadapan-Mu.
Tetapi
di sini. Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakan di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah aku katakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang hati. Saudaraku, demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan pada siang hari ini, bahwa tema yang saya ambil untuk kita renungkan pada siang ini yaitu damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera bagimu. Saudara, damai sejahtera ini merupakan suatu rujukan atau
Kalau pada saat itu saudara, saya mati, berarti mereka tahu bahwa Tuhan itu tidak ada. Saudaraku, Tuhan Dia punya maksud dan punya tujuan bagi saya dan saudara. Tuhan bilang apa? Sehelai rambut pun kalau jatuh, kalau tanpa seizin Tuhan, itu tidak mungkin terjadi. Tetapi saudara, kadang ketakutan, kebimbangan itu menggerogoti kita sehingga kita seolah-olah takut dan bimbang. Tetapi saudara, siang hari ini saudaraku, firman Tuhan datang kepada kita. Kenapa kita bimbang? Kenapa kita takut? Sampai apa? Tuhan bilang apa? Dia berkata kepada murid-muridnya, adakah makanan yang ada padamu? Rabang aku. Sampai Tuhan dia menunjukkan apa yang sempat terjadi dalam hidupnya. Tuhan bilang apa? Coba, hantu itu tidak memiliki kaki dan tangan. Tuhan sendiri sudah berbicara kepada mereka. Mereka langsung murid-muridnya pada saat itu mereka terheran karena benar juga ya. Saudara, kematian bahkan dia mati dan harus naik ke surga itu menandakan sebagai sebuah tanda bahwa dia mengalahkan maut. Sebagai tanda, saudara, dalam hidup kita ini juga di dalam dunia yang penuh dengan kekerasan, saudara, sakit, penyakit, pencurian, peperangan dan masih banyak yang sementara ini terjadi. Ia sulit membayangkan, namun Yesus dapat berupa Allah yang Maha Kuasa yang dapat bertindak di sepanjang sejarah umat manusia. Dia mewujud nyatakan berupa dari kedamaian itu. Saudaraku yang saya kasihi, kubur kosong menandakan, membuktikan bahwa kemenangan untuk hidup kekal dan untuk selama-lamanya. Inilah kekristenan yang sejati. Inilah kekristenan yang sejati. Saudaraku, yang kedua saudara, kebangkitan Yesus juga dapat memberikan cara atau pemulihan bahwa sudah saatnya orang-orang yang percaya atau gereja menyampaikan berita pertobatan dan pengampunan dosa. Di dalam ayat yang 44 sampai 49 itu, saudara, ada berita yang Yesus sampaikan dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan. Harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Firman Tuhan sendiri berkata bahwa kamu adalah saksi dari semua ini. Saudara, Yesus dia berkata kepada muridnya bahwa kamu adalah saksi dari semua ini. Mereka sudah melihat dengan mata kepala mereka. Mereka pada saat itu ada bersama-sama dengan Yesus, dan Yesus menampakkan diri kepada mereka, murid-muridnya. Yesus berkata bahwa kamu harus menjadi saksi. Kamu harus pergi untuk menyampaikan berita pengampunan, berita pertobatan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan saudaraku jemaat Tuhan, firman Tuhan yang datang kepada kita bahwa kebangkitan Kristus juga memberikan semangat dan kekuatan dari murid-murid yang menerima perintah itu. Kalau Yesus tidak bangkit, saudara, berarti bagaimana bisa mereka mau pergi untuk menyampaikan berita kemenangan itu? Karena
dia langsung turun, dia bilang begini, mau bertobat, dia bukan lagi langsung dia bilang, ayo bertobat sudah. Ini Pak Tua yang bicara begini, saya kan tidak takut, saudara. Sendiri saja saya takut. Saya ini dulu orang yang seperti Yunus juga. Saya seperti Yunus, saudara, bukan Yunus mau kabur ya. Tetapi pada saat itu saudara, saya sempat lari dari panggilan Tuhan. Apa yang terjadi? Saya punya keluarga, aku semua korban mati aja. Binatang peliharaan Bapak dulu piara babi, karena begitu terkeduh mati semua. Makanya jangan main-main dengan Tuhan. Saudaraku yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kebangkitan Kristus membangkitkan semangat dan kekuatan dalam diri murid-murid. Menerima perintah, mereka menjadi saksi, dan ini semua orang mereka dengar dan lihat dialami bersama dengan Yesus. Saudara, dengan demikian gereja secara keseluruhan dan orang percaya dapat menjadi saksi yang efektif, yang baik bagi dunia ini, bagi orang-orang yang belum percaya. Saudaraku, mari kita menjadi agen atau mitra kerjanya Allah. Banyak jiwa yang sedang menanti bagaimana mereka terlepas dari dosa, dari kuasa kegelapan itu. Banyak jiwa yang sedang menanti kedatangan saya dan saudara yang membawa berita pertobatan dan pengampunan dosa dalam Yesus Kristus. Saudaraku, dan yang ketiga, kebangkitan dapat memberikan kepastian dan janji-janjinya serta sungguh-sungguh percaya akan firman-Nya dan berjalan dengan tuntunan Roh Kudus. Saudara, kebangkitan itu sudah pasti, ya. Kepastian dan janjinya itu adalah hal yang janji dengan sungguh-sungguh melalui firman-Nya di dalam ayat ke-49. Dasar utama bagi setiap orang percaya adalah firman Allah. Karena firman itu tidak pernah berbohong. Firman Allah itu tepat dan firman Allah itu sempurna. Karena itu saudara, apa yang difirmankan oleh Allah pasti digenapi, dan bukan itu saja saudara. Yesus mengirimkan Roh bagi kita, Roh Kudus, untuk menuntun kita secara pribadi untuk mengerti dan membawa kita lebih mengenal kepada Allah. Saudaraku, sudah saatnya orang-orang percaya, mari kita membuka hati sepenuhnya kepada pekerjaannya dan mengalir bersama dengan Roh Kudus, karena Roh Kudus yang akan memberikan kita kehidupan dalam pelayanan. Roh Kudus yang akan memberikan kemerdekaan bagi setiap orang yang terbelenggu oleh dosa. Roh Kudus yang akan memperlengkapi kita dengan kuasa-Nya untuk menjadi saksi Tuhan yang menguduskan kita menjelang kedatangan Yesus Kristus pada kali yang kedua. Saudaraku, mari kita pegang janji Tuhan, mari kita menjadi saksi Tuhan, dan mari kita menjadi berkat, menjadi teman rekan sekerja untuk saling membangun, saling menularkan di dalam Tuhan, untuk mengangkat pelayanan di tengah-tengah dunia ini. Biarlah renungan firman Tuhan saudaraku yang singkat ini menjadi bagian dan menjadi rema dalam kehidupan damai sejahtera bagi kita. Berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk siang hari ini Tuhan. Kami sudah diingatkan kembali bahwa kebangkitan adalah kemenangan bagi kami sebagai orang percaya. Kami mengucap syukur hari ini Engkau sendiri menguatkan kami. Kadang mengalami kebimbangan dalam hidup kami, tetapi Engkau sendiri mengatakan bahwa damai sejahtera bagi kami. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pada siang hari ini. Biarlah Roh Kudus yang mempunyai firman ini, mari menolong, mari menuntun kami Tuhan, agar kami mampu untuk menjalani firman Tuhan ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan, bahkan hamba yang sudah menyampaikan, biarlah Tuhan terus menolong, menyertai dan memberkati keluar masuk kami Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin.
kepada kita dengan mendengarkan warta jemaat dari sekretaris. Shalom Bapak Jemaat sekalian yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Mohon perhatiannya sebentar, saya akan bacakan warta jemaat edisi Minggu 24 Maret 2020. Yang pertama, ibadah sepekan seperti biasa akan dilaksanakan di rumah masing-masing, baik itu ibadah pemuda-pemudi, ibadah berkarya, Rabu Gembira, menara doa, ibadah KP doa, dan sekolah minggu tetap dilaksanakan di rumah masing-masing sesuai dengan jam dan waktunya. Kemudian yang kedua, ibadah streaming, yaitu ibadah keluarga akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 jam 6 sore. Pemimpin pujian oleh Saudara Alan Reniar, pelayan oleh Gembala dan pemain musik oleh Saudara Yunus Mokopeli. Kemudian yang berikut doa BPJ dan doa jemaat akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020. Pemimpin pujian oleh Saudara Sembarna PK dan akan dilayani oleh Evangelis Gorinda Anang Pati. Yang berikutnya petugas gereja minggu depan 31 Maret 2020 jam 9 pagi. Pemimpin pujian oleh Saudara Sembarna PK, pemain musik Saudara Yunus Mokopeli, doa syafaat oleh Gembala dan khotbah oleh Evangelis Henok Pania. Doa kolektif oleh Saudara Ana Malisa dan wakil jemaat sekretaris serta operator LCD Saudari Ana Malisa. Demikian wakil jemaat yang bisa saya sampaikan di hari ini. Kiranya Bapak Ibu jemaat sekalian memperhatikan pokok doa yang akan kita doakan baik secara bersama-sama maupun dalam ruang doa pribadi kita masing-masing. Dan yang terakhir, bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang membutuhkan pelayanan doa dapat menghubungi Gembala, Evangelis Hanokpania dan Evangelis Gorinda Pati pada kontak person yang tersedia di bulletin. Kiranya Tuhan memberkati kita di saat pagi hari ini. Shalom. Terima kasih pada sekretaris jemaat. Kita akan mengakhiri rangkaian ibadah kita pada siang hari ini. Jemaat Tuhan, satu minggu yang akan kita jalani ke depan adalah penuh misteri. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita, baik itu kesukaan maupun kesusahan, baik itu suka maupun duka, kita tidak tahu. Tapi ingat akan nama Yesus, bahwa nama itu yang akan menolong kita. Saya mengajak jemaat semua untuk berdiri dan kita akan mengkirimkan pujian dalam nyanyian kemenangan iman 207. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Sama-sama akan mengurus rangkaian ibadah kita dalam doa. Pergi
sukacitamu dalam menjalani hari-hari hidup ini. Bapak Ibu umat Tuhan yang saya kasihi, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat yang daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari hari ini, Minggu 24 Mei 2020 hingga Maranatha, Kristus Yesus datang menjemput sekalian kita saleh-salehnya surga dan bumi.